Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aira dengan NIM D7012213. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu obat antiinflamasi non-steroid yang cukup populer, yaitu ibuprofen dari sudut pandang kimia medisinal, mulai dari struktur, sifat kimia, fisika, yang mempengaruhi atau berperan dalam aktivitas biologis dari obat ini. Ibuprofen adalah obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID yang digunakan untuk mengelola berbagai kondisi termasuk penyakit inflamasi, gangguan rematik, nyeri ringan hingga sedang, demam, dismenore, dan osteoartritis. Secara struktur, ibuprofen memiliki gugus asam karboksilat, rantai fenil yang tersubstitusi isobutil, serta terdapat dalam bentuk stereoisomer. Sifat fisika kimianya penting dalam mempengaruhi farmakokinetik obat ini, di mana nilai pKa obat ini yaitu sekitar 4,91 menunjukkan bahwa sebagian besar ibuprofen berada dalam bentuk ion pada pH tubuh, sementara nilai log P sekitar 3,5 menunjukkan sifat lipofilik yang memungkinkan penetrasi membran sel. Nah, bioavailabilitas dari obat ini itu cukup tinggi, sekitar 80 hingga 100%. Setelah diserap, obat ini akan didistribusikan secara luas ke jaringan melalui difusi pasif dan berikatan dengan protein plasma yang cukup tinggi yaitu sekitar 99%. Nah, obat ini diekspresikannya dominan dalam bentuk metabolit hasil hidroksilasi dan karboksilasi melalui urin, sedangkan hanya sekitar 1% yang diekspresikan dalam bentuk utuh. Selanjutnya, hubungan struktur dan proses metabolisme ibuprofen, di mana metabolisme ibuprofen ini melalui dua fase. Pada fase pertama, di mana cincin aromatik atau rantai isobutil pada molekul ibuprofen mengalami hidroksilasi menghasilkan hidroksi ibuprofen yang lebih mudah larut dalam air. Kemudian, gugus metilnya juga dioksidasi menjadi gugus karboksil membentuk karboksinuprofen. Kemudian, pada fase kedua, terjadi proses glukuronidase oleh enzim UGT. Yang menghasilkan ibuprofen glukuronida. Salah satu juga enzim yang berperan dalam proses metabolisme ibuprofen ini juga ada enzim CYP2C9. Jadi, ketika terjadi interaksi antara ibuprofen dengan inhibitor enzim CYP2C9 ini, maka kadar ibuprofen dalam darah ini akan meningkat yang berisiko terhadap toksisitas. Selanjutnya itu ada hubungan struktur, kelarutan, dan aktivitas biologis obat ibuprofen. Nah, pada tabel ini bisa kita lihat bagaimana struktur dapat mempengaruhi kelarutan dan aktivitas biologis dari obat ibuprofen. Nah, yang pertama ada struktur aromatik yang terikat dengan rantai isobutil memberikan sifat lipofilik pada ibuprofen yang berperan dalam penetrasi membran sel. Namun, lipofilisitas ini menurunkan kelarutan ibuprofen dalam air yang mempengaruhi kecepatan awal absorpsi. Lalu yang kedua ada gugus karboksilat yang sangat penting karena sifat asamnya memungkinkan ibuprofen berikatan dengan enzim target yaitu CHOX. Gugus ini juga membantu meningkatkan kelarutan di pH tinggi, terutama di usus halus tempat absorpsi umum terjadi. Lalu ada sisi isomerismenya memiliki dua bentuk enantiomer yaitu ada R dan S yang akan lebih jelas pada slide berikutnya. Selanjutnya, hubungan struktur aspek stereokimia dan aktivitas biologis obat ibuprofen, di mana ibuprofen ini memiliki satu pusat kiral yang menghasilkan dua enantiomer yaitu R dan S. Hanya enantiomer S ibuprofen yang aktif dalam menghambat enzim CHOX atau siklooksigenase. Enantiomer R dapat mengalami chiral inversion di hati menjadi S melalui enzim isomerase. Kemudian aktivitas biologis ibuprofen ditentukan oleh orientasi spesial gugus-gugus fungsionalnya, terutama gugus karboksilat dan cincin aromatiknya dalam mengikat sisi aktif CHOX. Hubungan struktur sifat kimia fisika dan aktivitas biologis obat ibuprofen. Nah, gugus karboksilat pada ibuprofen ini bersifat asam lemah yang berperan dalam membentuk ikatan dengan enzim CHOX. Lalu membran sel kan juga dia tersusun dari lipid sehingga obat ibuprofen yang bersifat lipofilik ini memudahkan penetrasi ke membran sel dan distribusi jaringan. Lalu aktivitas biologis bergantung pada kemampuan struktur berinteraksi secara spesifik dengan sisi aktif CHOX. Jadi perubahan sedikit dari struktur ibuprofen dapat mempengaruhi aktivitas biologisnya. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa ibuprofen ini merupakan obat NSAID yang efektivitas biologisnya dipengaruhi oleh struktur, sifat
kimia fisika, serta aspek stereokimia yang dimilikinya. Nah, hubungan erat antara struktur dan aktivitas biologisnya terlihat dari bagaimana gugus fungsional ini berperan dalam absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, hingga interaksi spesifik dengan enzim target yaitu CHOX. Nah, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.